Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang
tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri sejenak. Lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, lambaikan tangan saudara, katakan Shalom, Shalom. Haleluya, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Berapa di antara setiap kita yang datang dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan bahwa saat kita menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya, saya percaya Dia hadir bagi setiap kita saat kita menyembah Dia, pengurapannya dan berkatnya ada bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saya ajak sama-sama kita buka kedua tangan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Di hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Bentuk setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap keberadaan kami datang saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh apa yang kami punya. Hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam genggaman Tuhan Allah semesta alam. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, yuk sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati Bapak Saudaraku, mari bersama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, kau mulia Tuhan, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi? Mari sama-sama kita buka komitmen kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bentuk ya Tuhan, seturut karyamu Tuhan, seturut rencanamu Tuhan, sampai rancangan Tuhan digenapi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Oh, jadikan kami, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
kepadamu Tuhan. Berapa di antara kita saat ini berkata di hadapan Tuhan, taat dan setia. Biarlah Engkau Tuhan menemukan hidup kami dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami belajar taat dan setia. Kami belajar Tuhan taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Setiap kita yang mau berkata, ini aku Tuhan, pakai hidupku sampai Kau menemukan aku menjadi pribadi yang setia. Yuk sajak sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, jadikan aku yang Kau pandang mulia. Yes Tuhan, di dalam hidupku ajarku berharap hanya pada Tuhan. Yes God Jesus, taat dan setia kepadamu. Bolehkah sekali lagi jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, jadikan aku yang Kau pandangmu. Di setiap kami Tuhan Yesus, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku hanya pada Tuhan saja, padamu taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia Tuhan, mengikuti Engkau Yesus. Kami mau berharap dan selalu berserah kepadamu Yesus Tuhan. Mengiringmu Tuhan, mengikuti setiap rencanamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tersedia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kami Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Mari sama-sama dengan segenap hati kita bagi saudaraku, mari hampiri Tuhan saat ini dengan penyembahan kita, kata-kata pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, sembah Dia. Kau yang layak Tuhan ditinggikan dan disembah dan dipuji selamanya. Oh, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa.
la 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 dade namo Jesus. Ini sembah kami Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, saat ini kami bawa hidup kami sebagai penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, kami bawa segenap hati kami Tuhan Yesus sebagai penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan saat ini. Shikala bala 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 bala. Shikala bala 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 bala. Shikala la 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 base, la 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 base. Shikala la 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 base, kala bala 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 bala. Shikala la 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 la. Shigala bala 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 bala. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudaraku? Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita pandang kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita berkatakan, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Setiap kita yang bisa berkata-kata di dalam roh, bangkitkan percayamu kepada Tuhan. Shekera bala la 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 la. Tekera la 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 base. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes, God Jesus. Kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami permuliakan Engkau setinggi-tingginya di tempat ini Tuhan Yesus. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Yes God Jesus. Kami memuji Kau. Ajar Tuhan. Ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami jika besaran-Mu, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Come on. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajak Tuhan. Oh, ajak Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia. Kami
lagi, katakan pada Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan luar biasa bagi Dia? Sorakan haleluya. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Berapa di antara kita yang bersuka cita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat? Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Woo! Dengan sukacitaku kan menari, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi jemaat Tuhan, katakan dengan sukacita, come on. Dengan sukacita, sorak-sorak sambil bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan, come on. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita bersuka cita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kami katakan kita sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lambaikan tangan kita sekali lagi. Dengan sukacitaku, lambaikan kedua tangan kita sama-sama. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah 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 yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Kaulah, come on. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya. Saya merindu suara dengar jemaat Tuhan, katakan kaulah, come on. Kau pengharapan dan kehidupan, Kau beri. Yang bisa melompat bagi Tuhan, saya ajak sama-sama kita melompat. Haleluya, come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita kembali bersama-sama untuk boleh menerima kembali firman Tuhan
yang akan memberkati kita dan mengubahkan terus kehidupan kita. Nah, saat ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk mewaspadai satu jenis penyakit rohani yang tanpa sadar seringkali ada dalam kehidupan rohani kita. Penyakit rohani itu saya namakan penyakit setengah hati, yaitu kondisi di mana kita melakukan segala sesuatunya tidak dengan sepenuh hati, tapi hanya dengan setengah hati. Kita melakukan sesuatu tidak sungguh-sungguh. Kita melakukan sesuatu tanpa berani berkomitmen penuh. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang sekedarnya. Atau bahasa lain berkata, kita tanggung dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada beberapa kita orang Kristen bertobatnya tanggung. Bertobat tapi nggak sepenuh hati. Melayani tapi seringkali tidak sepenuh hati. Yang penting asal melayani atau sekedar melayani. Lalu mentaati, mengampuni. Apapun yang kita lakukan, seringkali kita hanya puas pada standar yang penting ada. Atau sekedarnya, secukupnya saja. Padahal, saudara, kita akan belajar Tuhan menghendaki kita melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Jangan puas dengan standar secukupnya atau yang penting ada. Itu berbahaya bagi kerohanian kita. Nah, ayat yang pertama yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Sebuah ayat yang tidak asing buat kita. Dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Bahasa lain berkata yang sepenuh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan jelas Tuhan melakukan pencarian. Seluruh bumi, Dia cari orang-orang yang bersungguh hati. Bukan orang yang setengah hati. Bukan orang yang sekedarnya, secukupnya dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan temukan orang-orang seperti itu, dikatakan Dia siap mencurahkan kekuatannya kepada mereka. Ada seorang yang bernama Kaleb di Alkitab. Tuhan memilih orang ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Sementara sebagian besar orang Israel yang lain tidak diizinkan masuk. Kaleb dan Yosua tentunya. Kenapa Kaleb diizinkan masuk? Apa yang Tuhan lihat dari diri Kaleb? Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-36. Memberitahu kepada kita alasan kenapa Kaleb diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan demikian, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Mari jangan kita terjebak pada tipu daya iblis yang berkata, yang penting kamu pelayanan, gak usah terlalu serius. Yang penting kamu bertobat, tapi gak usah terlalu total. Iblis ingin membuat kita terjebak dalam pengertian bahwa sekedarnya saja sudah cukup. Asal ada saja sudah cukup. Kita masih punya banyak kepentingan lain. Ya, nggak usah semuanya hanya untuk Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita tanpa sadar masuk dalam perangkap iblis, di mana yang kita lakukan semuanya ternyata hanya sekedarnya. Dan Tuhan ya merindukan setiap kita dalam melakukan segala sesuatu harus melakukannya dengan segenap hati.
seorang pangeran dari Arab Saudi, namanya Prince Al-Walid bin Talal Al-Saud. Dia adalah salah seorang yang selalu masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Urutannya bisa berubah-ubah karena tiap tahun berubah-ubah kekayaan seseorang. Prince Al-Walid bin Talal Al-Saud ini berkata begini, kalau aku ingin melakukan sesuatu, aku akan melakukannya secara total, spektakuler, atau tidak sama sekali. Jadi buat orang ini, tidak ada yang namanya sekedarnya. Tidak ada yang namanya asal dibuat atau asal ada. Bagi dia, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia akan lakukan itu secara spektakuler. Artinya sepenuh hati, tidak tanggung, atau tidak sama sekali dikatakan. Artinya dia bilang percuma kalau melakukan sesuatu yang tanggung. Percuma kalau melakukan sesuatu hanya sekedar asal ada atau asal dilakukan. Mendingan gak sama sekali katanya. Nah, saya rindu apa yang menjadi prinsip orang ini, itu juga alangkah hebatnya kalau itu menjadi prinsip kita juga. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah secara spektakuler. Kalau kita mau melayani, layanilah secara spektakuler. Kalau kita ingin memberi, berilah secara spektakuler. Kalau orang dunia saja, orang sekuler saja bisa menerapkan sebuah standar yang begitu hebat bagi apapun yang dia lakukan. Alangkah indahnya kalau kita anak-anak Tuhan juga mengejar satu standar yang sama. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah secara spektakuler. Karena yang setengah-setengah, itu nggak ada artinya. Mubazir. Nah, saya akan berikan beberapa contoh untuk menyadarkan kita bahwa ini penyakit yang serius. Kalau kekristenan kita nggak pernah sungguh-sungguh, nggak pernah total, semua dilakukan serba tanggung, sekedarnya saja, maka ini sebuah penyakit yang akan bisa fatal dalam kehidupan rohani kita. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15, ada sebuah keadaan yang sangat tidak baik bagi bangsa Israel. Dikatakan begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia, Allah, menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bayangkan, Allah yang biasanya mendukung mereka, sekarang sepertinya Allah justru menyerahkan mereka untuk dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Ada apa ini? Kita teruskan dulu. Ayat 15 dikatakan, lebih parah lagi, disebut begini, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Bayangkan, tangan Tuhan yang selama ini mendukung mereka, sekarang itu tangan melawan mereka. Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Sebuah keadaan yang sangat ironis. Tuhan yang biasanya memberkati, kali ini mendatangkan malapetaka. Tangan Tuhan yang biasanya melindungi, kali ini tangan itu justru melawan orang Israel. Ada apa ini? Apakah Tuhan berubah? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim pasal 2 ini adalah sebuah akibat dari apa yang dilakukan di pasal yang pertama. Mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal pertama ayat 27. Inilah akar persoalannya. Dikatakan begini, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor
dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi atau diperbudak, dimanfaatkan sebagai budak, dan tidak menghalau mereka sama sekali. Jadi persoalannya adalah bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan, di mana mereka sudah diberi perintah kalau nanti menduduki tanah Kanaan, Tuhan minta mereka mengusir semua bangsa-bangsa lain yang bukan Israel, nggak boleh hidup bersama dengan mereka. Nah, beberapa suku akhirnya berkompromi. Tadi dikatakan di beberapa kota mereka tidak mengusir orang Kanaan. Mereka bernegosiasi dan menjadikan mereka orang Kanaan sebagai budak yang bisa menguntungkan suku-suku orang Israel. Di kota-kota yang lain yang tidak disebut namanya, mereka mengusir semuanya. Tapi di beberapa tempat yang tadi disebutkan namanya, mereka tidak mengusir, tapi malah memanfaatkan orang Kanaan. Saudaraku, itulah sebabnya pasal yang kedua tadi terjadi. Karena mereka melakukan kehendak Tuhan tidak sepenuhnya. Mereka mengusir, tetapi di beberapa tempat mereka memanfaatkan orang Kanaan untuk kepentingan mereka. Padahal Yosua dan Kaleb dari awal sebelum mereka masuk tanah Kanaan sudah mengingatkan, kalau kita menduduki tanah itu, ingat, usirlah semua. Selain bangsa Israel, tidak boleh ada yang tinggal di tanah Kanaan. Nah, terlihat di sini, problemnya adalah bangsa Israel bukannya tidak melakukan kehendak Allah. Mereka melakukan, tapi sebagian saja. Sebagian diusir memang. Tetapi yang menguntungkan mereka, mereka manfaatkan. Tidak diusir, tapi dipergunakan untuk kepentingan mereka. Itulah akibatnya, saudaraku, di pasal yang kedua, Tuhan tidak lagi mendukung mereka. Ini bukti penyakit rohani ini, yaitu sebuah penyakit di mana kita melakukan kehendak Allah sekedarnya. Yang penting dilakukan sebagian, lalu kita sudah merasa puas. Orang Israel melakukan perintah Tuhan, tapi tidak di semua kota. Di beberapa kota malah mereka memanfaatkan, berkompromi dengan orang Kanaan, hidup berdampingan dengan mereka. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Jadi saudaraku, ini bukti sebuah penyakit rohani yang akibatnya bisa fatal. Tuhan yang biasanya menolong mereka, kali ini dia mulai enggan. Karena umatnya melakukan perintahnya tidak dengan sepenuh hati. Mereka melakukannya setengah-setengah. Sebagian dilakukan, sebagian tidak dilakukan. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita melakukan kehendak Allah hanya yang menyenangkan bagi kita. Yang berat-berat atau bahkan mungkin yang merugikan kita. Sepertinya seperti itu. Lalu kita nggak berani melakukannya. Mari, ini adalah situasi akhir zaman. Mari kita tingkatkan keseriusan kita di dalam segala yang kita lakukan untuk Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Mari kita lebih serius. Kalau kita mau taat, taatlah sepenuhnya. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah secara sungguh-sungguh. Jangan hanya sebagian-sebagian. Hanya di sebagian area kita taat. Lalu di area yang lain kita sengaja tidak taat. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mengalami sebuah akibat yang tidak menyenangkan. Karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Hal yang sama terjadi pada Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 9 mulai dikatakan demikian. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag
dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi Raja Saul melakukan kehendak Allah sebagian, yaitu menumpas semua yang buruk kondisi fisiknya, baik hewan maupun manusia. Tetapi orang-orang dan hewan-hewan yang fisiknya bagus, itu justru tidak ditumpas, malah dimanfaatkan oleh mereka. Jadi Saul melakukan kesalahan yang sama. Dia menumpas, tapi nggak semuanya. Dia melakukan perintah Tuhan, tapi hanya sebagian, sekedarnya saja. Apa akibatnya? Kita teruskan. 1 Samuel 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan, perhatikan, tidak melaksanakan firman-Ku. Perhatikan, di mata Tuhan, Saul dianggap tidak melaksanakan firman-Ku. Padahal dia melaksanakan, tapi sekedarnya, sebagian saja, seperlunya saja. Itulah sebabnya saya tadi katakan ini berbahaya, sebab apa yang dilakukan setengah-setengah, apa yang dilakukan sekedarnya, dan tidak total atau tuntas, maka di mata Tuhan itu sama dengan tidak dilakukan sama sekali. Jadi berbahaya Bapak Ibu, jangan terbuai dengan standar yang penting ada. Yang penting dilakukan sekalipun nggak usah terlalu serius dan sebagainya. Saul ditolak, bukan karena dia tidak taat. Saul ditolak karena ketaatannya tidak sepenuh hati. Saya ingat ada cerita yang mungkin berhubungan dengan hal ini. Bapak Ibu tahu dalam sistem tata surya kita, dulu sempat kita punya 9 planet. Tetapi ada satu planet yang dieliminasi, yaitu planet Pluto. Kejadiannya adalah pada tanggal 25 Agustus 2006, di mana ada sidang umum Himpunan Astronomi Internasional di kota Praha, Cekoslovakia. Hasil dari sidang umum itu memutuskan Pluto dikeluarkan dari planet, dari sistem tata surya yang disebut planet. Pluto hanya dianggap sebagai benda angkasa yang bukan planet. Kenapa? Meskipun Pluto diakui sebagai planet sejak tahun 30, tapi 2006 Pluto diputuskan bukan lagi planet. Karena para ahli mengatakan Pluto ini membingungkan. Dalam istilah ilmu pengetahuannya atau istilah ilmiahnya dikatakan failure to clear neighboring object. Gagal dalam memperjelas objek-objek di sekitarnya. Contoh saudaraku, planet itu harus punya jalur orbit di sekitarnya yang konstan. Nggak boleh berubah-ubah dan nggak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat dalam mengorbit jalur itu. Nah, Pluto didapati orbitnya membingungkan. Sebentar konstan, sebentar tidak konstan. Sebentar cepat, sebentar lambat. Nah, akhirnya para ahli berkata, ini membingungkan. Pluto ini kadang-kadang seperti planet, tapi kadang-kadang tidak seperti planet. Karena sebuah planet itu harus punya orbit yang konstan. Jaraknya dengan planet yang lain harus tetap konstan, tidak boleh berubah-ubah. Nah, Pluto karena orbitnya sering berubah-ubah, akhirnya didapati sewaktu-waktu dia terlalu dekat dengan planet sebelahnya.
Sewaktu-waktu dia semakin jauh dari planet sebelahnya. Akibatnya tahun 2006, dengan alasan bahwa Pluto ini membingungkan, nggak jelas. Sebentar planet, sebentar bukan. Maka akhirnya Pluto dikeluarkan dari statusnya sebagai planet. Makanya hari ini dalam ilmu pengetahuan anak-anak kita, planet dalam tata surya kita hanya 8. Karena yang ke-9 Pluto sudah dikeluarkan. Jadi kita belajar di sini. Dunia sains pun, dunia ilmu pengetahuan pun tidak bisa menerima yang serba nggak jelas. Sebentar benar, sebentar salah. Sebentar tertib, sebentar ngaco. Nah seringkali kita orang Kristen seperti itu. Karena kita nggak sungguh-sungguh, akhirnya kita seringkali nggak jelas. Dunia bingung, ini anak Tuhan bukan? Hari Minggu kayak anak Tuhan. Tapi di luar hari Minggu, kok bukan kayak anak Tuhan? Karena kita nggak pernah total, kita nggak pernah serius. Kita jadi anak Tuhan sekedarnya. Kita jadi anak Tuhan, ya asal jadi anak Tuhan saja. Itulah yang seringkali membuat orang dunia bingung. Sehingga kita nggak punya kesaksian bahwa kita adalah anak Tuhan. Dunia saja tidak bisa menerima semua kondisi yang nggak serius dan yang serba membingungkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari waspadai kondisi yang seperti itu. Jangan terus memelihara penyakit rohani yang namanya setengah hati. Sekedarnya, nggak pernah serius. Karena yang penting asal ada dan sebagainya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 16. Kalau tadi kita lihat beberapa contoh di perjanjian lama, bangsa Israel dan Raja Saul, maka ternyata penyakit rohani ini bukan cuma ada di perjanjian lama. Penyakit rohani ini ada juga di perjanjian baru. Dalam Wahyu 3 ayat 16, ini dialami oleh sebuah jemaat yang namanya jemaat Laodikia. Tuhan menegur mereka, dikatakan begini, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam bahasa Inggris The Message Bible, ayat ini ditulis begini, you are stale. Stale itu basi. Basi artinya dulu pernah fresh, tapi sekarang basi. You are stale. You are stagnant. Stagnan artinya mandek, macet. Berarti awalnya pernah bergerak, awalnya pernah move, tapi pada satu titik berhenti, mandek. You are stale, you are stagnant, you make me want to vomit. Engkau membuat aku ingin muntah. Itulah jemaat di Laodikia yang pernah sewaktu-waktu semangat sekali. Udah gitu berhenti, nggak tuntas. Semangatnya tanggung, hanya pada di tengah jalan saja. Mereka nggak segar lagi, mereka menjadi basi. Nah itulah penyakit rohani yang sama, yang pernah dialami oleh Raja Saul. Melakukan sesuatu hanya di awal, hanya pada stage-stage tertentu, lalu nggak menuntaskan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih serius. Lakukanlah segala sesuatunya, jangan tanggung. Ya, sampai selesai, sampai tuntas. Sungguh-sungguhlah, jangan lagi setengah hati. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti Raja Saul alami, seperti bangsa Israel. Allah tidak lagi mendukung mereka, karena mereka nggak pernah sepenuh hati kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah makan obat yang namanya antibiotik. Antibiotik adalah obat yang manjur kalau diminum sampai tuntas. Kita nggak boleh meminum antibiotik setengah jalan. Nanti virusnya di kemudian hari akan bertambah kuat. Karena lebih resist.
Kalau mau sembuh, minumlah antibiotik sampai habis. Bayangkan dalam dunia medis pun berlaku yang sama. Mari kita dalam dunia rohani pun ayo. Kalau hidup kita mau disembuhkan, ya, lakukanlah semua kebenaran sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Mari sembuhkan diri kita dari penyakit setengah hati seperti itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Ini yang lebih serius lagi. Penyakit setengah hati ini bukan hanya membahayakan kehidupan kita, tapi akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan begini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini bicara tentang antikris. Yohanes sedang berbicara tentang kelompok antikris. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ada di kelompok kita, tapi problemnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh. Mereka hanya setengah hati ikut Tuhan. Mereka hanya sekedarnya melayani Tuhan. Mereka nggak pernah tuntas. Mereka serba tanggung dalam melakukan semua untuk Tuhan. Nah, mereka yang tidak sungguh-sungguh inilah yang akhirnya bisa menjadi kelompok antikris di akhir zaman. Jadi berbahaya sekali. Penyakit rohani ini bukan cuma akan merugikan kita, tapi akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Yang setengah hati kepada Tuhan, sebetulnya bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi justru mereka adalah orang-orang yang anti dengan Tuhan. Saya berharap kita bukan kelompok ini. Makanya mari bersungguh-sungguhlah. Cinta Tuhan mati-matian. Gembala sidang kita selalu berkata, generasi yang cinta Tuhan mati-matian. Itulah generasi akhir zaman yang ditunggu oleh Tuhan. Ayat terakhir dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka. Ada kata sangat, berarti nggak sekedarnya, tidak tanggung, tapi sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang-orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang sekedar suka kepada Tuhan, sekedar cinta, sekedar melayani, tidak. Tapi orang-orang yang akan berbahagia adalah orang yang sangat melayani, sangat suka akan Tuhan. Saya berdoa agar kalau kita bertobat, biarlah kita sangat bertobat, tidak sekedar bertobat. Kalau kita melayani, biarlah kita sangat melayani. Kalau kita mengasihi, biarlah kita sangat mengasihi. Kalau kita mengampuni, biarlah kita sangat mengampuni. Itulah yang Tuhan cari. Dia mencari di seluruh dunia orang-orang yang tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kita semua adalah orang-orang yang akan ditemukan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah itu membimbing kami, menuntun kami, untuk kami berjalan di jalan yang benar. Berkat-Mu dicurahkan bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami para anak-anak-Mu memiliki hati yang taat dan setia, di mana kami taat setia dalam mengikut Tuhan. Kami mau pikul salib Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami dapat berkata bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kini di pahitnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan melalui persembahan ini
biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk. Ya, sambil persembahan dijalankan juga saudara kita pujikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita bersama-sama kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.